Seperti biasa, sebelum lanjut, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawe Siswantoro saja. Pesan, tolong ayo dikondisikan dulu selama bulan puasa. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4784-4789. Kalau begitu, bagaimana keluarga Huo bisa bertahan di tempat itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengandalkan tangga ke langit, banyak anak dari keluarga Huo akan memasuki tangga ke langit, dan ada banyak sumber daya di dunia tangga ke langit. Ada juga biaya tol untuk biksu yang ingin memasuki negeri tanpa ilusi. Jika Anda ingin masuk dan menunggunya, Anda harus terlebih dahulu memasuki negeri tanpa ilusi. Keluarga Huo menggunakan ini untuk mengumpulkan sumber daya. Kata penguasa istana ke-10. Keluarga Huo ini cukup pandai bermain. Dev tersenyum samar. Tuan Chen, jika Anda juga ingin menaiki tangga ke langit, Anda harus berhati-hati dengan keluarga Huo. Karena Anda telah membunuh Forel, keluarga Huo tidak akan pernah menyerah. Penguasa istana ke-10 menasihati. Saya mengerti bahwa keluarga Huo terus memprovokasi saya, maka saya tidak keberatan membiarkan keluarga Huo menghilang dari dunia surga dan manusia. Dev tersenyum dengan mudah. Ketika penguasa istana ke-10 mendengar ini, dia juga tersenyum. Dia tahu Tuan Si di belakang Dev, jangankan satu keluarga Huo, bahkan 10 keluarga Huo ada di sini, dan mereka semua akan dihancurkan. Dev, sebaiknya kamu berhati-hati. Edgar berani mengeluarkan perintah pembunuhan dari istana ke-10. Jika tangga ke langit benar-benar muncul di negeri tanpa ilusi, keluarga Huo dapat mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Anda. Ketika hadiahnya bertambah, beberapa biksu yang pergi ke tangga ke langit pasti akan tergoda, dan kemudian mereka akan mulai melawan Anda. Tidak semua orang tahu bahwa Anda memiliki pendukung yang hebat. Gabriel mengingatkan Dev. Dia tidak bisa membiarkan Dev terlalu ceroboh. Saya mengerti. Dev mengangguk, kalian ayah dan anak mengobrol baik-baik saja dulu, aku tidak akan mengganggu lagi. Aku juga akan berlatih, lihat apakah aku bisa meningkatkan wilayahku sebelum tangga ke langit itu muncul. Dev menerima begitu banyak tas penyimpanan dari penguasa istana ke-10, dan ada banyak sumber daya di dalamnya. Dengan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk naik ke ranah kecil. Negeri tanpa ilusi, keluarga Huo. Pop, pop, pop. Edgar berdiri di aula utama, dan Eugene Huo, patriark keluarga Huo, telinganya seperti mendapat tamparan keras. Edgar berdiri tak bergerak, wajahnya penuh kengerian. Kamu bajingan, jika kamu tidak memiliki pengalaman yang baik di istana ke-10, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu memanggil kakak tertuamu? Sekarang kakak tertuamu sudah meninggal, apakah kamu masih memiliki wajah untuk kembali? Wajah Eugene penuh dengan kemarahan. Tuanku, dalam hal ini bukan salah putra kedua, tapi itu adalah pria bernama Dev Chen. Dia menargetkan putra kedua dan menghancurkan istana ke-10, sehingga putra kedua meminta bantuan untuk menyelamatkan para prajurit. Kepala pelayan Lu berkata dengan hati-hati. Diam. Kamu juga pergi bertarung, mengapa kamu mengikuti tuan muda tertua tapi memberitahu saya? Eugene menatap kepala pelayan Lu dan berkata dengan marah. Kepala pelayan Lu menggelengkan kepalanya, tuanku, putra tertua tidak mengizinkan aku untuk memberitahu Anda, dan kami merasa bahwa para biksi di dunia surga dan manusia tidak memiliki siapapun yang dapat menyakiti kami. Tapi siapa yang tahu? Kepala pelayan Lu tersandung, dia tidak tahu, seorang biksu kecil alam Mahayana, bagaimana mungkin memiliki seorang master di belakangnya. Tangga ke langit akan segera muncul, dan kekuatan tersembunyi dari semua wilayah akan bergerak, kamu terlalu idiot berani untuk berlarian. Tidakkah kamu tahu bahwa ada surga di atas langit, dan ada master di atas master? Eugene bertanya. Ayah, balas dendam kakak laki-laki harus dibalas. Saya tidak percaya bahwa Dabe akan tinggal di dinasti Xiao selama sisa hidupnya. Edgar masih ingin untuk membalaskan dendam kakak tertuanya. Kamu tetap patuh padaku. Tangga menuju langit akan segera muncul. Jangan berlarian. Selain itu, tenaga kerja tambahan akan dikirim ke perbatasan. Selama periode waktu ini, saya yakin akan ada banyak biksu yang akan datang ke negeri tanpa ilusi lebih awal.
Ingatlah untuk membebankan lebih banyak biaya ketika saatnya tiba. Tentu saja, itu juga tergantung pada orang yang memesan hidangannya. Jika kekuatan lawan terlalu tinggi, pengurangan juga dimungkinkan untuk menghindari konflik. Eugene menjelaskan kepada kepala pelayan Lu. Baiklah, saya akan buat pengaturan sekarang. Steward Lu mengangguk. Ayah, sulit bagiku untuk tidak membalaskan dendam kakak tertuaku. Edgar mengertakkan giginya dan berkata, bukankah kamu sudah mengeluarkan perintah membunuh untuk Dave itu? Karena tidak ada yang berani melakukan apapun dengan 100.000 batu roh peri, itu akan dinaikkan menjadi 200.000. Ingat, sumber daya bisa membuat hantu mendorong, dan tangga ke langit akan segera muncul, dan kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Eugene meningkatkan hadiahnya menjadi 200.000 batu roh peri. Dinasti Xiao. Dave berlatih dengan sangat keras, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dave, datanglah padaku, di mana kamu? Saat Dave sedang berlatih, sebuah suara marah datang. Adik perempuan, bukankah kamu berjanji padaku ketika aku mengatakan sejujurnya, dan kamu tidak marah? Kaizen mengikuti Kelly, terus-menerus membujuk. Ketika Kaizen kembali ke kota matahari dan bulan, dia memberi tahu tentang Dave yang tidur dengan Vanessa. Sekarang, Kelly datang dengan marah. Baelish dan yang lainnya melihat Kelly yang marah, serta Kaizen yang mengikutinya, semuanya tersenyum tipis, mereka tahu bahwa hari-hari baik Dave telah berakhir. Dave dapat memiliki banyak wanita, tetapi dia juga harus menanggung terlalu banyak masalah karena wanita. Tuan Chen sedang berlatih, tidak ada yang boleh membuat keributan dan mengganggu. Pada saat ini, Vanessa berdiri. Kelly melihat Vanessa dan berkata dengan marah dalam sekejap, apakah kamu yang bersaing denganku untuk mendapatkan seorang pria? Mengapa kamu tidak mencari pria lain dan kenapa harus mencari Dave? Bukannya aku mencarinya, tapi dia mencariku. Kata Vanessa. Jika bukan karena Dave meminta Vanessa untuk mengajarinya hujan manis datang ke dunia, Dave tidak perlu meminta Vanessa untuk melakukan kultivasi ganda. Kamu berbicara omong kosong, kamu pasti telah merayunya. Biarkan aku menemui Dave supaya dia bisa menjelaskannya. Kelly sama sekali tidak mempercayainya, jadi dia ingin bergegas masuk dan menemukan Dave untuk bertanya dengan jelas. Kataku, Tuan Chen sedang berlatih, tidak ada yang boleh mengganggunya. Vanessa melambaikan tangannya, formasi menghalangi atap bungalow dengan Dave dalamnya. Kelly marah saat ini, dan ketika dia melihat Vanessa merapal mantra, dia juga langsung bergerak menuju Vanessa. Setelah melihat ini, Vanessa tanpa basa-basi mengikuti Kelly untuk bertarung. Kedua wanita itu berkelahi, dan yang lainnya hanya bisa melihat dari samping, dan tidak ada yang berani maju. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Kaizen tidak berdaya, dia hanya bisa membujuk dari samping. Kedua wanita itu datang dan pergi, tetapi kekuatan Kelly tidak sebagus Vanessa, dan dia dengan cepat jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena belas kasihan Vanessa, diperkirakan Kelly sudah lama dikalahkan. Namun, Kelly adalah wanita tertua di kota matahari dan bulan, dan Kaizen, kakak laki-lakinya, masih mengawasi dari samping, dan Vanessa tidak berani melakukan gerakan berat. Ledakan. Tepat ketika kedua wanita itu datang dan pergi, tiba-tiba terdengar raungan. Langit menjadi hitam dalam sekejap, dan awan badai petir tebal menutupi seluruh dinasti Xiao. Adegan ini seperti akhir dunia. Tuan Chen akan menerobos. Melihat pemandangan ini, Kaisar Xiao buru-buru berkata. Setelah melihat ini, Vanessa dan Kelly juga buru-buru berhenti dan menatap kosong awan hitam. Mereka tahu bahwa ini adalah waktu Dave yang paling berbahaya, dan mereka tidak boleh membiarkan Dave terganggu. Anda harus tahu bahwa saat melintasi badai petir, itu sangat berbahaya. Bergemuruh. Meledak. Ledakan. Dengan kilat dan guntur, petir dari kesengsaraan guntur menyambar. Saya tidak tahu berapa lama, langit berangsur-angsur cerah, dan awan badai petir juga menghilang. Pintu perlahan terbuka, dan Dave keluar perlahan. Pada saat ini, Dave sudah menjadi biksu tingkat 3 alam Mahayana. Sekarang peningkatan wilayah kecil telah membuat Dave sedikit tidak masuk akal. Dengan badai petir itu, Dave tidak akan dirugikan sama sekali. Ketika saya baru saja berlatih, siapa yang berteriak? Tatapan Dave menyapu Kelly dan Vanessa. Menghadapi Dave, Kelly tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani berteriak lagi. Tuan Chen, dia ingin bertemu dengan Anda. Saya takut mengganggu latihan Anda, jadi saya menghentikannya. Vanessa berkata. Tidakkah kamu tahu bahwa ketika kamu berlatih, hal yang paling tabu adalah untuk diganggu? Apakah kamu mencoba membuatku gila dan membunuh suamimu? Dave bertanya pada Kelly.
Saya tidak. Saya tidak. Kelly menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa menyakiti Dev, dia baru saja menjadi terlalu marah barusan. Aku harus menghukummu hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Kelly dan masuk ke dalam bungalow. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Kelly sedikit panik, dia tidak tahu bagaimana Dev akan menghukum dirinya sendiri. Dev, gadis kecil itu hanya sedikit marah. Dia tidak bermaksud mengganggu kultivasi Anda. Bebaskan dia sekali ini. Kaizen buru-buru mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Tapi Dev mengabaikannya sama sekali, dan menutup pintu dengan keras. Ichi kiwir. Segera, suara Kelly keluar dari ruangan, tetapi semakin banyak orang mendengarkannya, semakin salah. Suara Kelly tidak seperti orang yang dihukum, dia sepertinya sangat bahagia. Wajah Vanessa memerah tiba-tiba. Dia baru saja mengalaminya, dan tentu saja dia tahu apa arti teriakan Kelly. Pada saat ini, Baelish dan yang lainnya juga mendengarnya, berbalik dan pergi dengan malu-malu. Kaizen ingin pergi, tapi dia tidak pergi juga. Entah sudah berapa lama, dan hari sudah gelap. Pintu kamar Dev terbuka, Kelly meringkuk di bahu Dev dan berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Melihat penampilan adik perempuannya, Kaizen tahu bahwa Dev telah sepenuhnya menaklukkan Kelly. Saudara Chen benar-benar luar biasa, dari fajar hingga gelap, seperti kuda liar, sangat membuat iri. Pada saat ini, Gabriel masuk ke halaman Dev dengan rasa iri di wajahnya. Saudara Yun, kamu juga sangat baik. Dev berkata sambil sedikit tersenyum. Aku tidak bisa melakukannya, kemampuanmu terlalu jauh dari kemampuanku. Gabriel tersenyum, lalu berkata, tangga ke langit akan segera muncul di negeri tanpa ilusi. Penglihatan telah muncul di negeri tanpa ilusi, dan sejumlah besar biksu telah berkumpul di negeri tanpa ilusi. Haruskah kita juga pergi ke negeri tanpa ilusi terlebih dahulu untuk mengenalnya? Ya, karena kamu mengatakannya, aku ingin pergi dan melihatnya juga. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk setuju. Oke, kita akan pergi besok. Tapi demi keselamatanmu, kita harus pergi secara terpisah. Bagaimanapun, negeri tanpa ilusi itu adalah wilayah keluarga Huo. Dengan begitu banyak dari kita bersama, mudah untuk menjadi sasaran satu sama lain. Gabriel berkata, baiklah, besok aku akan berjalan sendiri, kamu bisa naik pesawat saja, ingat untuk membawa lebih banyak sumber daya, lagi pula, tidak ada sumber daya di negeri tanpa ilusi itu. Dev masih ingat kata-kata penguasa istana ke-10, bahwa negeri tanpa ilusi tidak memiliki sumber daya, bahkan aura. Jika terjadi pertempuran di negeri tanpa ilusi, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi, dan tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Mereka hanya dapat pergi ke sana dengan banyak sumber daya sendiri, dan menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk berlatih. Setelah kesepakatan tercapai, Dev menghubungi Jenderal Singh dalam semalam dan memintanya untuk mengirim semua batu roh peri dari kota binatang. Dev sendiri menarik Vanessa dan kembali ke kamar. Kali ini, bersama dengan Vanessa dan Kelly, itu bisa dianggap sebagai rekonsiliasi Dev di antara keduanya. Ichi kiwir. Pagi-pagi keesokan paginya, Jenderal Singh mengirim 100.000 batu roh peri, dan Dev meminta Yulian untuk mengeluarkan pesawat. Karena kekuatan Yulian masih terlalu rendah, tidak ada gunanya pergi ke negeri tanpa ilusi. Lagi pula, jika Yulian tidak menaiki tangga ke langit, tidak ada gunanya untuk pergi ke tempat seperti negeri tanpa ilusi yang tidak memiliki sumber daya sama sekali. Selain itu, Yulian sekarang memiliki Melanie, dan dia bisa merasakan sesuatu yang lembut sepanjang hari, jadi dia juga tidak ingin berlarian lagi. Dev menyerahkan pesawat itu kepada Baelish untuk dikendalikan, sehingga semua orang tidak perlu mengkonsumsi energinya untuk sampai ke negeri tanpa ilusi, dan mereka masih bisa berlatih di pesawat itu. Dev sendiri, dia terbang di udara, dan mengikuti arahan penguasa istana ke-10, dia pergi ke negeri tanpa ilusi. Sementara Baelish, Bretlin, Aegon, Vanessa, Gabriel, Kimberly, penguasa istana ke-10, Kaizen, dan Kelly, orang-orang ini semua ada di pesawat, mengikuti Dev di belakang, menjaga jarak tertentu. Sepanjang jalan, semua orang juga bertemu dengan banyak biksu yang pergi ke negeri tanpa ilusi. Selain itu, para biksu ini semuanya kuat, dan yang terburuk tingkat 8 alam Mahayana. Dev sangat terdiam, dia tidak menyangka ada begitu banyak master yang tersembunyi di dunia surga dan manusia ini.
Ketika Dev dan yang lainnya bergegas ke negeri tanpa ilusi, kedua sosok di ujung utara wilayah utara juga buru-buru menuju ke arah negeri tanpa ilusi. Kedua orang ini sangat cepat, dengan nyala api membakar seluruh tubuh mereka, dan sekilas mereka terlihat seperti dua meteor yang terbakar. Saya tidak tahu berapa lama, Dev datang ke permukaan laut yang sunyi. Keheningan laut yang mematikan mengikuti laut mati di wilayah timur. Melihat ke atas, ada area abu-abu di depannya, seolah-olah ada penghalang, dan itu telah mencapai ujung dunia surga dan manusia. Melewati sini, itu seharusnya menjadi negeri tanpa ilusi. Dev menarik napas dalam-dalam, lalu terbang menuju area abu-abu. Di belakang Dev, itu adalah Baelish dan yang lainnya di dalam pesawat. Tapi setelah Dev mencapai area abu-abu, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius datang ke arahnya untuk menekannya. Dev tidak memperhatikan, tetapi menggunakan tubuhnya yang kuat untuk langsung menghancurkan paksaan menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area abu-abu. Biksu puncak dari alam Mahayana. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, dan ketika dia melihat wilayah Dev, ada sedikit penghinaan di wajahnya. Sejak kapan biksu tingkat 3 alam Mahayana berani datang ke sini juga? Orang tua itu menatap Dev dan berkata. Dev juga melirik lelaki tua itu 2 kali, dan berencana untuk mengabaikannya, dia ingin berkeliling. Tetapi lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan berkata, kamu tidak mengerti aturannya. Aturan apa? Dev terkejut. Jika kamu ingin memasuki negeri tanpa ilusi ini, kamu harus membayar 1000 batu roh peri. Orang tua itu berkata. Dev tidak berbicara, tetapi melemparkan 1000 batu roh peri kepada lelaki tua itu dengan santai. 1000 batu roh peri hanyalah gerimis bagi Dev. Tidak perlu membuang waktu untuk 1000 batu roh peri. Orang tua itu melihat batu roh peri dan terkejut sejenak. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Dev, seorang biksu tingkat 3 alam Mahayana, tetapi dia bisa mengeluarkan 1000 batu roh peri dengan santai, dan dia sepertinya tidak peduli. Saya bertemu dengan saudara generasi kedua. Orang tua itu sangat bahagia. Bisakah aku pergi sekarang? Dev bertanya. Tidak masalah untuk hidup, tapi kamu memasuki negeri tanpa kami. Apalagi yang ingin dikatakan lelaki tua itu, tetapi sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Dev telah melemparkan 1000 batu roh peri lagi ke tangan lelaki tua itu. Tampang seorang pemula ini telah membuat lelaki tua itu tercengang. Ada lagi. Dev bertanya. Orang tua itu tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk sementara waktu, tetapi dia tidak ingin melepaskan dewa kekayaan seperti Dev. Biksu tingkat rendah tapi sangat kaya seperti Dev jarang ditemui. Domba gemuk jenis ini akan disembelih habis-habisan saat ditemui. Lagi pula, banyak orang kaya generasi kedua tingkat rendah akan membawa master bersama mereka saat mereka pergi. Mereka bahkan tidak melihat penjaga gerbang seperti orang tua itu. Sekarang Dev sendirian, jadi dia tidak akan membunuhnya saat ini, tapi terus memerasnya. Tentu saja, Anda dapat memasuki negeri tanpa ilusi dengan sumber daya ini, tetapi setelah Anda masuk, akan ada biaya sanitasi, biaya kepala, biaya administrasi, biaya jembatan. Orang tua itu menunjuk jarinya satu persatu dan berbicara dengan Dev satu persatu. Katakan saja berapa banyak batu peri yang kamu butuhkan. Dev tidak repot-repot mendengarkannya. Kebutuhan ini. Kebutuhan itu. Orang tua itu berpikir sejenak, mengertakkan giginya untuk terakhir kalinya, butuh 5000 batu roh peri. Ambil ini. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, Dev langsung membuang 5000 batu roh peri. Orang tua itu tercengang, dan kemudian menamparkan pipinya sendiri dengan keras, sial, itu akan terlalu mudah. Mengapa dirinya begitu bodoh? Mengertakkan gigi untuk bertanya, dia hanya berani meminta 5000 batu roh peri. Jika ada lebih banyak, jelas pihak lain juga akan memberikannya. Hei! Jangan sebutkan bahwa lelaki tua itu terlalu menyesalinya. Tunggu sebentar, situasimu agak istimewa, dan kami membutuhkan orang tua kami untuk datang ke sini secara langsung. Orang tua itu menghentikan Dev dan berkata, apakah kamu dari keluarga Huo? Dev bertanya, Yoi dong. Orang tua itu mengangguk, tapi jangan sebutkan bahwa kamu mengenal keluarga Huo kami. Itu tidak berguna. Ini adalah aturan kami. Anda tidak bisa melewati pintu belakang. Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan nama keluarga Huo, tapi saya benar-benar mengenal dua tuan muda Forel Huo dan Edgar Hou dari keluarga Huo Anda. Dev sedikit tersenyum. Oh, tuan muda kami mengenal banyak orang, dan banyak orang yang datang ke sini mengatakan bahwa mereka mengenal mereka berdua. Tapi tuan muda kami Forel Huo telah meninggal beberapa waktu lalu. Anda bahkan tidak tahu ini.
Diperkirakan Anda tidak terlalu dekat dengan tuan muda kami, kan? Setelah orang tua itu berbicara, dia mengeluarkan slip giok transmisi suara. Dengan kekuatan spiritual lelaki tua itu, dia mengaktifkan slip giok transmisi suara, dan segera terdengar sebuah suara. Ada apa? Di sisi yang berlawanan adalah suara yang sangat tua. Penatua Liu, ada seseorang dengan identitas khusus yang perlu memasuki negeri Tan Pilusi. Silakan datang dan periksa sendiri. Orang tua itu buru-buru berbisik dengan suara rendah. Oke. Pihak lain hanya menjawab dengan samar. Sesaat kemudian, aura menakutkan tiba-tiba datang, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah muncul. Dengan penampilan lelaki tua itu, kehampaan di sekitarnya terdistorsi. Biksu tingkat kedua transformasi negeri peri, baik dari segi kekuatan maupun pakaian, terlihat jelas bahwa lelaki tua berjubah ini memiliki jabatan yang lebih tinggi. Penatua Liu, ini adalah ikan besar. Orang tua berjubah hitam itu membungkuk ke Penatua Liu dan bergumam dengan suara rendah. Penatua Liu mengangguk, berjalan di depan Dev dengan cara yang bermartabat, melihatnya, dan berkata, kamu hanyalah biksu tingkat 3 alam Mahayana, mengapa kamu ada di sini, di negeri tanpa ilusi ini? Berkeliaran, apakah tidak diperbolehkan? Dev berkata dengan tenang. Izin sudah pasti diperbolehkan, selama Anda membayar biayanya, kami. Saya telah membayar semua biaya. Dev tidak menunggu Penatua Liu selesai berbicara, jadi dia menjawab. Penatua Liu, semua biaya, biaya sanitasi, dan biaya kepala telah dibayarkan. Orang tua berjubah hitam itu dengan putus asa mengikuti Penatua Liu dan menatap matanya. Saya tahu Anda telah menyerahkannya, tentu saja Anda juga bisa masuk, tetapi wilayah Anda terlalu rendah, dan Anda juga tahu bahwa tangga menuju langit akan segera terbuka. Kami memiliki banyak master di negeri tanpa ilusi ini. Jika Anda berada di negeri ini, jika tidak ada yang melindungi Anda akan terbunuh dalam hitungan menit. Jadi, jika kamu ingin memasuki negeri tanpa ilusi, kamu masih membutuhkan seseorang untuk melindungimu. Seseorang harus bertanggung jawab atas keselamatan Anda, jadi biaya keamanan ini perlu dikenakan. Penatua Liu berkata dengan serius. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Dev bertanya. 5.000. Ahem-ahem. Orang tua berjubah hitam itu terbatuk-batuk dengan putus asa, lalu menahan Penatua Liu dan menarik Penatua Liu ke samping. Penatua Liu, anak ini ikan besar, jangan memintanya terlalu sedikit. Orang tua berjubah hitam itu berbisik. Saya rasa baik-baik saja dengan 5.000, jangan meminta terlalu banyak, orang-orang akan lari. Penatua Liu berkata. Dia tidak bisa lari, dia bahkan tidak berkedip barusan. Dia sudah memberi saya 7.000 batu roh peri. Orang tua berjubah hitam itu berkata. Sangat membagongkan. Penatua Liu terkejut, dan kemudian tertawa gembira. Dev, yang berada di samping, melihat kedua orang yang bergumam itu dan dia juga tersenyum. Dua orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya baru saja membahasnya. Dalam situasi Anda membutuhkan 50.000 batu roh peri. Kamu hanya perlu membayar 50.000 batu roh peri, dan kami dapat menjamin bahwa kamu akan baik-baik saja di negeri tanpa ilusi. Ketika tangga ke langit datang, jika kamu ingin memasuki tangga ke langit untuk bermain, kami masih bisa membantu. Penatua Liu memberitahu Dev secara rinci, diperkirakan dia takut pada 50.000 batu roh peri, dan Dev akan melarikan diri. 50.000 batu roh peri, tidak banyak. Dev tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Penatua Liu. Penatua Liu melihat batu roh peri, dan tiba-tiba tersenyum ke seluruh wajahnya, oke, kamu bisa masuk, dan aku akan segera mengirim seseorang untuk melindungi keselamatanmu. Jika Anda masih memiliki kebutuhan di negeri tanpa ilusi, sebutkan saja kepada saya dan saya dapat memuaskan Anda. Terima kasih. Setelah Dev selesai berbicara, dia masuk tanpa menoleh ke belakang. Saya kaya, saya sangat kaya, saya hanya perlu membayar 1.000 ke atas, dan sisanya milik kita. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan penuh semangat. Apa yang membuatmu bersemangat? 50.000 batu roh peri ini adalah milikku. 7.000 batu roh peri yang Anda miliki, berikan ke 1.000 ke atas, dan simpan sisanya untuk Anda sendiri. Saya akan memperlakukannya seolah-olah saya tidak melihatnya. Penatua Liu memelototi lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata. Orang tua berjubah hitam itu terkejut, tapi dia tidak berani membantah, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih. Pada saat ini, sebuah pesawat besar datang perlahan, dan Kaizen berdiri di depan pesawat saat ini. Setelah melihat Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu, ekspresi mereka semua menjadi serius.
Ketika dia melihat Kaizen di pesawat, Penatua Liu berinisiatif untuk menyambutnya. Bukankah Anda pangeran keempat dari kota matahari dan bulan? Kami benar-benar tidak sopan dan tidak sopan. Penatua Liu tersenyum di seluruh wajahnya. Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk memasuki negeri tanpa ilusi? Kaizen bertanya kosong. Jika pangeran keempat ingin masuk, berapa biayanya? Lupakan saja. Anda bisa masuk sesuka hati. Penatua Liu buru-buru berkata. Ada beberapa teman saya di pesawat, apakah Anda ingin memeriksanya? Kaizen berkata. Tidak perlu. Penatua Liu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kaizen menghela nafas, dan pesawat perlahan memasuki area abu-abu. Dia sangat sombong, pangeran keempat kota matahari dan bulan hanya makan mie. Orang tua berjubah hitam itu melihat ke pesawat yang perlahan-lahan masuk, wajahnya penuh rasa iri. Mulai sekarang, perhatikan titik-titik terangnya. Anda tidak bisa melakukan kesalahan atas hal seperti ini, jangan tersinggung. Anda harus menjaga perbatasan. Ini pekerjaan yang berat. Anda juga harus memiliki beberapa penglihatan. Penatua Liu berkata kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Penatua Liu, jangan khawatir, mataku akurat, bukankah kita baru saja membunuh satu domba barusan? Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata. Penatua Liu juga penuh kegembiraan, dan dia mendapat 50.000 batu roh peri dengan mudah. Dia sangat semangat. Kalian berdua sangat bahagia. Pada saat ini sebuah suara datang. Mereka berdua melihatnya dengan suara mereka, dan mereka langsung tercengang. Penguasa istana ke-10, mengapa Anda ada di sini juga? Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu menyambut mereka semua. Penguasa istana ke-10, yaitu penguasa dari istana ke-10 dari 10 istana, dan tuan muda dari keluarga mereka bekerja di bawah mereka. Meskipun keluarga Huo memiliki banyak pejabat tingkat tinggi di istana, bagaimanapun juga mereka adalah keturunan keluarga Huo, dan mereka hanya keturunan keluarga Huo, jadi ketika mereka melihat penguasa istana ke-10, mereka harus memperhatikan. Apakah kalian berdua yang menjaga perbatasan? Penguasa istana ke-10 bertanya. Karena Edgar, penguasa istana ke-10 akrab dengan keluarga Huo. Ya, kami berdua sedang menjaga. Penatua Liu mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, penguasa istana ke-10 ada di sini. Saya tidak tahu apakah Patriark mengetahuinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melaporkannya? Tidak, aku hanya akan datang dan istirahat. Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya dan berkata. Penguasa istana ke-10, silakan. Mereka berdua menundukkan pinggang dan membuat isyarat undangan. Pada saat ini, jejak keganasan melintas di mata penguasa istana ke-10, dan kemudian kedua telapak tangan keluar. Boom, boom. Setelah dua suara, Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu terbang keluar, dan kemudian meludahkan darah ke wajah mereka karena terkejut. Penguasa istana ke-10, ini. Penatua Liu memandang penguasa istana ke-10 dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa penguasa istana ke-10 tiba-tiba melakukan sesuatu pada mereka berdua. Dua tua bangka yang tidak memiliki mata, kalian berani menipu batu roh peri milik Tuan Chen. Kalian mencari kematian. Penguasa istana ke-10 melangkah maju dan mencari semua tas penyimpanan pada mereka berdua, termasuk, tentu saja, yang diberikan kepada mereka. Tuan Chen, mungkinkah anak itu barusan? Penatua Liu tampak luar biasa. Itu hanya seorang biksu tingkat 3 alam Mahayana, bagaimana mungkin penguasa istana ke-10 memanggilnya Tuan, jadi dia sangat murka kepada mereka. Setelah menyimpan tas penyimpanan, penguasa istana ke-10 melambaikan telapak tangannya. Penatua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu langsung terhapus, seolah-olah keduanya belum pernah ada sebelumnya. Penguasa istana ke-10 dengan angkuh memasuki area abu-abu. Dev Kaizen, dan mereka semua, menunggunya di depan. Mendapatkannya kembali. Setelah Dev melihat penguasa istana ke-10, dia bertanya langsung. Mendapatkannya. Penguasa istana ke-10 mengangguk dan menyerahkan semua tas penyimpanan ke Dev. Dev hanya mengambil batu roh peri miliknya, dan yang lainnya dikembalikan kepada penguasa istana ke-10. Alasan mengapa dia begitu bahagia barusan bukan karena kekayaannya, tetapi karena dia tahu bahwa dia bisa mendapatkannya kembali sebanyak yang dia berikan. Bersambung.